Kenapa sebagian umat Islam di Indonesia ini seringkali mengabaikan sunnah-sunnah Rasulullah SAW? Yang pertama, sunnah yang pertama yang seringkali diabaikan oleh sebagian kaum muslimin di Indonesia ini, mereka mengenal Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul saja. Tapi masih banyak sebagian kaum muslimin tidak mengenal betul beliau, bahwa Rasulullah itu sebagai kepala negara. Bahkan Rasulullah sebagai qadhi, hakim yang agung. Bahkan Rasulullah sebagai panglima perang. Coba kalau kita lihat, kita buka sirah nabawiyah ya. Rasulullah itu ketika di Madinah hajinya sekali, umrahnya dalam beberapa riwayat hadis kurang lebih 3-4 kali. Tapi jihadnya itu 72 kali lebih. Jadi kalau kita hitung dengan masa sampai Rasulullah wafat, itu berarti per tahun Rasulullah menjadi panglima perang untuk menghadapi orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Ini yang harus kita pahami. Jadi Rasulullah sebagai kepala negara. Makanya kenapa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika Rasulullah membangun negara, Rasulullah memunculkan piagam Madinah untuk mengatur masyarakat yang plural. Pada saat itu ada komunitas Muslim, Yahudi, Majusi, penyembah berhala dan sebagainya, plural, Nasrani dan sebagainya. Sama dengan di Indonesia. Alhamdulillah, ulama-ulama kita dulu yang dimotori oleh 3 ulama dari Muhammadiyah, yaitu Kiai Haji Mudzakkir, Allahumma yarham. Dari NU Kiai Haji Wahid Hasim, Allahumma yarham. Dari Serikat Islam Kiai Haji Agus Salim, Allahumma yarham. Begitu Presiden Soekarno tanggal 1 Juni 1945 memunculkan rumusan Pancasila, langsung diluruskan oleh 3 ulama ini. Karena waktu itu Presiden Soekarno menaruh sila ketuhanan itu ditaruh di sila ke-5. Ini kan taswif, pelecehan. Akhirnya 3 ulama ini berada di garda depan untuk meluruskan pidato Presiden Soekarno tanggal 1 Juni 1945 tentang rumusan Pancasila. Akhirnya alhamdulillah panitia persiapan kemerdekaan Indonesia mensahkan, ada panitia 9 mensahkan dan menandatangani, termasuk Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Bung Hatta. 3 yang dimunculkan oleh 3 ulama ini akhirnya disepakati secara nasional dan itu jadi konstitusi negara, yaitu Piagam Jakarta. Jadi ulama-ulama kita itu ittiba kepada Rasulullah ketika membangun negara ini. Kalau dulu Rasulullah memunculkan Piagam Madinah, di Indonesia memunculkan Piagam Jakarta. Sampai Indonesia merdeka 17 Agustus 1945. Sehingga seluruh ulama se-Indonesia mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Tapi malam hari setelah Indonesia merdeka, ada ultimatum dari umat Kristiani wilayah Indonesia bagian timur lewat opsir Jepang kepada Bung Hatta. Apa? Kalau 7 kata dalam preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Piagam Jakarta itu tidak dihapus, umat Kristiani dari wilayah Indonesia bagian timur akan melepaskan diri dari Republik Indonesia. Ini memang karakter. Allah sudah memberikan tanbih dalam surah Al-Baqarah ayat 120. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walan tardu ankal yahudu wan nasara hatta tattabi'a millatahum. Karena di dalam ayat itu ada huruf lan itu selamanya, berarti ila yaumil qiyamah. Al-yahud wan nasara, orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan pernah ridho kepada umat Islam, tidak akan pernah rela kepada umat Islam, tidak akan pernah senang kepada umat Islam sampai umat Islam itu masuk ke dalam milah mereka, agama mereka. Ini sudah karakter. Sehingga sampai malam hari setelah Indonesia merdeka, seluruh ulama se-Indonesia mengucapkan kalimat istighfar, astagfirullah. Pada saat itu Kiai Haji Mudzakkir, Allahumma yarham, dari Muhammadiyah sedang perjalanan pulang. Kiai Haji Wahid Hasim dari NU, Allahumma yarham, sedang perjalanan pulang. Kiai Haji Agus Salim, Allahumma yarham, dari Serikat Islam perjalanan pulang. Sehingga akhirnya
Presiden Soekarno minta kepada Bapak Kasman Singodimedjo untuk melakukan lobby-lobby terhadap pimpinan pusat Muhammadiyah, yaitu Bapak Ki Bagus Hadikusumo. Akhirnya Bapak Ki Bagus Hadikusumo mencoba untuk melakukan perbandingan bagaimana Rasulullah melakukan perjanjian Hudaybiyah, diambil ibrahnya untuk Indonesia. Insya Allah beliau istikharah. Akhirnya 7 kata itu dihapus. Jadi yang sila pertama itu ketuhanan dengan melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Itu dihapus. Tinggal ketuhanan. Akhirnya Bapak Ki Bagus Hadikusumo, pimpinan pusat Muhammadiyah, langsung beliau melakukan istihad. Ini kalau syariat dihapus, harus ada yang lebih tinggi, yaitu tauhid. Sehingga akhirnya langsung ditambah ketuhanan yang maha esa. Ini perjuangan pimpinan pusat Muhammadiyah, yaitu Bapak Ki Bagus Hadikusumo sampai sekarang. Tapi ternyata Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sejarah berulang. Padahal ini sudah sah tanggal 18 Agustus 1945. Ini hari lahir Pancasila sesuai dengan konstitusi negara dan ditandatangani oleh Panitia 9. Ini sah menurut konstitusi. Pakar-pakar hukum tata negara, ini sejarah. Karena umat Islam buta politik, akhirnya apa yang terjadi? Sekarang mereka berkuasa, dan akhirnya dimunculkan keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016. Kita diputar kembali sejarah lama, diteruskan oleh putrinya. Putrinya siapa? Bung Karno. Kita dibalik lagi kepada Pancasila 1 Juni. Kemudian akhirnya tahap demi tahap umat Islam dikadali, umat Islam se-Indonesia dikadali, sampai dimunculkan rancangan undang-undang HIP. Akhirnya sekarang segala sumber hukum bukan lagi Pancasila, sekarang dirubah Pancasila. Bahkan dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak lagi landasan ketuhanan yang Maha Esa, tapi sains dan teknologi. Ini ada keputusan Presiden. Diam-diam kita dikadali. Akhirnya ujung-ujungnya ketika umat Islam sedang dalam kondisi kasus Sambo, begitu juga umat Islam disibukkan kasus kenaikan BBM, tidak tahunya diam-diam tanda tangan keputusan Presiden nomor 17 tanggal 26 Agustus 2022. Artinya apa? PKI boleh berbangkit kembali. Bahkan dalam keputusan Presiden nomor 17 tahun 2022 itu, pemerintah nanti akan minta maaf kepada PKI, dan otomatis pemerintah akan memberikan kompensasi kepada PKI. Artinya apa? Dirubah. Sejarah itu dirubah dengan keputusan Presiden nomor 17 tahun 2022. Jadi PKI itu bukan pelaku pemberontakan, tapi dirubah dalam keputusan Presiden itu PKI itu korban HAM. Sejarah dirubah. Di tengah-tengah umat Islam sibuk kasus Sambo dan kasus kenaikan BBM, ditambahi lagi kasus Kanjuruhan. Nah ini terus Pak diaduk terus. Ini era politik post truth. Umat Islam wajib diaduk sehingga umat Islam tidak konsentrasi pada amar ma'ruf nahi mungkar.